Tadi saya ceramah jam setengah 5, sekarang sudah jam setengah 6 lewat 10. Artinya saya sudah ceramah 70 menit. Ini sudah keluar dari kode etik. Karena di mana-mana saya ceramah 60 menit. Kenapa bisa Ustaz Somad ceramah 70 menit di Universitas Ahmad Dahlan ini? Kenapa? Semangat. Semangat yang membuat kita. Padahal berdiri lagi. Tahan, belum sarapan lagi. Tahan. Artinya apa? Yang membuat kita kuat itu bukan materi, bukan makanan, tapi semangat. Maka jangan sempat kehilangan semangat. Bangkitkan semangat. Semangat terus. Semangatnya apa? Semangat ingin membahagiakan orang tua. Kalau lupa, tulis. Biasanya mahasiswa ini kan suka lupa. Tulis di dinding kamar. Semangat bahagiakan calon mertua. Nanti teman kos-kosan datang ngelihat, loh, kata Ustaz Somad kan orang tua, kenapa ente buat mertua? Sedangkan mertuaku saja kebahagiakan, apalagi orang tua. Begitu hebatnya. Cuman kadangnya kita hanya mendapat ini hanya di sinetron-sinetron saja. Real nyatanya di mana? Datanglah ke Universitas Ahmad Dahlan. Jadi hidup ini harus ada target yang mau dicapai. Banyak orang targetnya nggak benar. Saya ingin menjadi orang yang punya kepribadian, Pak Ustadz. Rumah pribadi, mobil pribadi. Target bahagiakan orang tua. Gaji pertama kalau kerja nanti umroh. Oh, gitu, Ma. Doakan nanti kalau aku kerja insya Allah gaji pertama nanti memberangkatkan umroh. Syukur-syukur nggak usah diomongkan dulu, kasih surprise, senang. Mama, ayah, ini gaji pertama. Dia buka tengok 700.000. Menangis dia menerima gaji pertama itu, bukan karena harunya sikit. Gitu dia buka amplop, oh kok setitik dong. Haru dia. Kenapa setiap mendapat hadiah dari anak, orang tua selalu meneteskan air mata? Karena kita tidak pernah besar dalam pandangan matanya. Kita sehebat apapun, kita tidak pernah besar di matanya. Di pandangan ibu ayah kita, kita adalah anak kecil yang tapak kakinya 2 jari, panjangnya sejengkal. Maka jangan pernah ceramahi orang tuamu. Jangan mentang-mentang sudah mahasiswa pulang, ayah sini, mama sini, dulu. Assalamualaikum. Bisa. Karena kita tidak pernah besar di mata orang tua. Kita tetap kecil. Walaupun kamu sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya anak, kau tetaplah anak-anak dalam pandangan dia. Oleh sebab itu jangan sok besar, jangan sok hebat. Kalau ada pesan yang ingin mau disampaikan, jangan melalui mulut kita, dipinjam mulut orang lain. Tokoh masyarakat, alim ulama, dia ngajinya di mana? Ada yang mau kita perbaiki, jilbabnya mungkin kurang panjang, mungkin ada kebiasaan dia yang kurang baik. Sementara kita udah ngaji, sudah belajar di Universitas Ahmad Dahlan, sudah terpelajar, membuat dia mau menjadi orang baik. Tidak mesti dari mulut kita, pinjam mulut orang lain. Assalamualaikum Pak Kades, pinjam mulut Pak Kades sebentar. Pak Kades, ayah saya kan orangnya baik sama Pak Kades. Iya, nanti kalau saya ngomong dia nggak dengar. Jadi saya mohon tolong Pak Kades. Pak Kades, ayah saya sampai sekarang belum sholat Pak Kades. Jadi tolong Pak Kades nasihati dia. Kata Pak Kades, saya juga nggak sholat. Hancur dunia persilatan. Oleh sebab itu senangkan. Ini banyak anak-anak yang udah ngaji, yang sudah aktivis masjid, merasa ingin orang tuanya baik, dia sendiri menceramahi, nggak ketemu, nggak connect dia. Ayah sini. Orang yang tidak sholat neraka jahanam tempatnya. Sakit hatinya, meleleh air matanya. Sekali kau buat air matanya menetes,
maka kau akan berenang dalam kesengsaraan. Jangan pernah buat dia menangis. Kalau dia nangis haru Pak Ustaz, enggak apa-apa. Cuman kita kan sulit membedakan mana air mata haru, mana air mata sedih. Sama-sama bentuknya air mata. Makanya ada ungkapan jangan menangis air mata buaya. Kenapa selalu kalau disebut air mata buaya? Karena memang buaya menangis bukan karena sedih, tapi karena kekenyangan. Buaya kalau habis makan orang, keringat, buaya itu tidak ada pori-porinya. Kita kalau berkeringat kan keluar pori-pori, ini keluar air. Buaya nggak ada. Satu-satunya tempat air keluar, itulah. Makanya menangis buaya, keluar air mata buaya. Maka jangan sampai kita nangis karena kekenyangan. Haru dia melihat pemberian kita. Di saat itu menetes air matanya, berdoa, dia memanjatkan doa, mengetuk pintu-pintu langit, terbuka. Masya Allah. Tembus. Pantasan doa mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan kabul. Rupanya pintu terbuka. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita merasa doa kita yang dikabulkan Allah, kadang-kadang kita merasa sok hebat. Setelah dia meninggal dunia, barulah kita sadar rupanya selama ini kita hanya menumpang doa. Numpang, bukan doa kita yang dikabulkan Allah ternyata, tapi doa dia. Tapi dia tidak pernah cerita itu. Dia nggak pernah ngomong. Apa pernah dia panggil kita? Sini sebentar. Aku sudah capek doain itu. Pernah dia bilang itu. Dia cukup mengadu tengah malam, ya Allah, anakku ini jadikan dia berhasil kuliahnya ya Allah. Sudah hampir 14 semester nggak selesai-selesai. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ma, aku susah ini sekarang." Susah kenapa? Skripsiku ditolak terus. Pembimbing kemarin itu mempersulit terus. Berdoa dia tengah malam, ya Allah, lapangkan hati pembimbing itu supaya anakku cepat ya Allah. Kalau enggak, matikan dia ya Allah. Kabul. 2 hari setelah itu meninggal. Tapi kita tidak bisa request. Oleh sebab itu maka banyak-banyak dekatkan kepada orang tua, senangkan. Saya ceramah di Malaysia, dibawa jamaah ke mall. Ustaz Samad, esok kita tak ada tazkirah, tak ada tausiah. Kita nak pusing-pusing. Pusing-pusing maksudnya mutar-mutar. Pergilah kami ke mall. Sampai di lantai atas saya lihat anak-anak muda nyuapin orang tua. Ada restoran mahal, mewah. Itu kabarnya kalau mampir di restoran itu, makan, itu banyak yang nangis melihat harganya. Ada saya lihat anak-anak muda yang ganteng-ganteng, perempuan yang cantik-cantik menyuap orang tua. Orang tua yang sudah tak berambut, sudah perempuan tak berambut lagi, rontok saking tuanya, kulit sudah keriput. Duduk, didorong pakai kursi roda, dibawa ke mall, sampai di itu diberikan restoran tercanggih, termahal. Dia sendiri yang menyuapkan makanan. Ternyata bagi saudara-saudara kita Tionghoa, salah satu mengundang berkah menyenangkan orang tua. Itu keyakinan mereka. Kok kenapa ente kasih makan? Ya oke lah. Ajaran kita mengajarkan tapi kita tak amalkan. Ketika tetangga, kawan, sahabat kita mengamalkan, rezekinya melimpah, baru kita heran. Dia kok kaya ya? Iyalah, dia kan punya tuyul. Tuyul mana bisa bawa duit banyak? Nih keberkahan. Oleh sebab itu, jangan cuma sekedar ngaji-ngaji aja. Pulang dari sini, kalau memang tinggal di Yogyakarta atau di luar nanti pas liburan, sisihkan uang, bawa dia ke mall, bawa dia ke restoran, senangkan hatinya, bawa dia jalan-jalan. Cuman tetap juga yang logis. Kalau dia udah tua, janganlah dikasih kacang goreng. Sesuaikanlah, agar-agar kasih. Ini nggak perlu dikunyah. Kiri kanan gol, kiri kanan gol. Orang tua bawa kasih kacang, menyiksa itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang terbesar adalah ketika orang tua masih ada bersama kita.
Kalau sudah tak ada nanti saat Idul Fitri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha, barulah menetes air mata. Mama. Saya kalau sudah menengok orang menangis terlalu berlebihan mengenang orang tua, ini pasti ada, kalau bahasa kampung kami, something wrong. Pasti ada sesuatu ini. Karena orang kalau sudah habis tumpah, dia tidak akan menetes lagi. Tumpahkan kasih sayangmu itu sampai habis ludes, dia tidak akan menetes lagi. Tak ada penyesalan, karena semua sudah kita berikan. Kalaupun menangis hanya tetesan kasih sayang. Tapi kalau sampai mencakar dinding, mama, ini pasti. Saya kalau ada orang yang menyesal sampai mencakar dinding, mau saya antukkan aja kepala yang gede. Dulu waktu hidup kenapa enggak opti? Sekarang udah mati baru kau menangis kan? Senanda. Nah, tapi tentu sesuai kemampuan kita, karena kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani orang lebih dari semestinya. Ustaz ceramah sampai jam berapa ini? Sampai jam 6 insyaallah. Saya mau lengkapkan. Jam kita sama tuh. Oh, sama. Jam 6. Jam 6 maka saya ceramah 90 menit nanti di Universitas Ahmad Dahlan.